anak itu tidak susah, tidak sulit. Nah, begitu pula papa mama yang mengikuti di rumah via Zoom, Instagram, Facebook. Yang belum punya anak pun siapkan diri. Mengapa saya berani berkata mendidik anak itu tidak susah, tidak sulit? Karena anak-anak hanya memerlukan contoh. Nah, tapi anak-anak hanya memerlukan contoh. Bukan diajar, bukan itu contoh. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita jadi yang benar, yang baik, maka kita di rumah sebagai papa mama harus memberi contoh. Nah, begitu pula besok kalau kalian dewasa, lalu menikah dan punya anak. Ingat firman Tuhan hari ini. Mendidik anak itu tidak susah, tidak sulit. Karena anak-anak hanya memerlukan apa? Contoh. Suatu hari, bentar ya, bantuin dulu. Suatu hari, udah, ini kasih tahu. Udah. Datang seorang mama bawa anak kecil kira-kira umur 5 tahun. Nah, itu pertama kali dalam hidup saya ada orang minta doa begini. Pak Pendeta, tolong doakan anak saya. Dia ini suka teriak-teriak. Saya pikir mau doa apa ini? Kalau suruh doakan orang sakit sering, doakan ini sering, tapi doakan anak teriak-teriak. Aneh nggak rasanya? Aneh. Nah, pas saya sudah tutup mata mau berdoa, atau Roh Kudus bicara kepada saya, jangan doakan anaknya, doakan mamanya. Kenapa doakan mamanya? Nah, ternyata Roh Kudus beritahu mamanya suka teriak-teriak. Jadi kalau panggil orang di depan dia, hoi! Nah, karena mamanya suka teriak-teriak, maka anak itu bagaimana? Menyotok. Dikit-dikit teriak-teriak, dikit-dikit teriak-teriak. Mama, papa yang melakukan apa saja, baik maupun tidak baik, mama, papa mengerjakan apa saja, salah ataupun tidak salah, anak-anak melihat. Nah, saya ingin pesan kepada semua pengasuh, papa, mama, para pendidik, saya pesan, jangan banyak cerewet kepada anak-anak, tapi berikan contoh lewat hidup. Contoh lain, mama papa nggak usah marah-marah, nggak usah teriak-teriak kalau anak-anak nggak mau ibadah. Nggak usah. Tunjukkan papa mama pun rindu, rajin untuk beribadah. Nanti anak-anak ikut. Justru kalau kita papa mama melakukan A dan anak-anak melihat, tapi kita perintahkan anak-anak buat B, misalnya, maka anak-anak gak akan ikut. Kenapa? Tadi perintahnya A, kenapa saya suruh buat B? Nah, itu hidup ini. Nah, jadi saya pesan kepada semua pengasuh, kakak-kakak pembimbing, para pendidik, selalu berikan contoh. Tidak perlu minta anak-anak jangan terlambat masuk kelas. Kita beri contoh dulu untuk tidak terlambat masuk kelas. Contoh yang dilihat oleh anak-anak, maka anak-anak pasti akan baik. Tapi ini ya, saya ingin pesan kepada para pengasuh, kakak-kakak pembimbing, para pendidik, usahakan kakak-kakak pengasuh, para pembimbing, pendidik punya waktu
secara khusus 10 menit kurang lebih. Nah, anak-anak kalian harus jujur ya kepada anak. Para mama, papa, pengasuh, kakak-kakak, pembimbing, kalian harus jujur. Waktu kalian masih kecil di rumah, pernah mengalami apa yang tidak baik? Misalnya dari mama adik, papa adik, dari kakak atau apa saja. Nah, tolong para pengasuh, para pendidik, berikan waktu, sediakan waktu untuk anak-anak itu cerita. Jadi termasuk Pak Romi, Mama Nova yang baru bergabung juga, lalu minta Pak Daniel, Mama Ruth punya waktu walaupun tidak tinggal langsung dengan anak-anak ini, punya waktu untuk menceritakan, untuk mendengar anak-anak ini waktu masih kecil punya pengalaman jelek apa dari orang-orang yang lebih dewasa dari mereka. Karena kalau kita bisa punya waktu dan kita memberi waktu untuk anak-anak ini cerita, maka kita bisa menolong mereka. Nah, maka itu anak-anak, kalau kakak-kakak, papa, mama, pembimbing, pengasuh mulai dekati dengan kalian harus cerita dengan jujur. Supaya ke depan setan tidak bekerja di hidup kalian. Karena apa? Nah, ini semuanya kita harus tahu. Apa yang dialami baik dilihat oleh anak-anak sejak mereka masih kecil. Kalau itu hal-hal yang jahat, hal-hal yang merusak, setan itu kurang ajar sekali. Akan menggunakan apa yang dialami oleh setiap kita waktu masih kecil. Dan biasanya kita akan buat itu kepada orang yang lain. Maka itu hal ini harus diputuskan supaya setan tidak bekerja lebih jauh di hidup kita masing-masing. Bahkan ini penting sekali untuk melanjutkan sampai suatu hari nanti kalian menikah, terpujilah Tuhan, kalau kalian sudah bebas dari semua hal-hal jahat yang pernah terjadi. Nah, itu sungguh-sungguh kami berharap kepada para papa, mama, pengasuh, kakak-kakak pembimbing, dan pendidik-pendidik untuk punya waktu khusus buat anak-anak ini. Pasti Roh Kudus akan menolong untuk menyembuhkan, untuk memulihkan kita semua. Dari mana firman ini kita dapat? Semuanya buka Markus pasal 1 ayat 1. Markus pasal 1 ayat 1. Ayo semuanya buka. Ayo kita mana? Markus 1 ayat 1. Kita perhatikan firman ini. Dan Papa datang kita mengucapkan. Markus 1 ayat 1. Semua yang dewasa juga ayo HP dipakai untuk datang kita. Jangan lihat sosial media. Ayo. Sudah baca 1, 2, 3. Jelas sekali Markus menulis Injil Markus itu adalah Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan. Jelas nggak ayatnya ini? Saya tanya, jelas nggak? Jelas. Bahwa Injil tentang siapa? Ayo, hanya jelas. Injil tentang siapa? Yesus Kristus anak Tuhan. Berarti mulai ayat 2, ayat 3, pasal 2, pasal 3 itu bicara tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Karena itulah permulaan Injil. Tapi aneh. Lihat ayat 2. Markus langsung berbicara tentang siapa? 1, 2, 3. Seperti ada tertulis dalam kitab Yesaya, lihatlah, aku hidup bersamamu mendahului engkau, ia akan menceritakan dalam bagimu. Nah, bagi yang belum tahu, hari ini diberitahu. Ternyata permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan itu
harus dimulai dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Januari 1978 saya mendapat pewahyuan ini. Saya kaget. Mengapa permulaan Injil tentang Yesus Kristus, tapi yang disebut pelayanan Yohanes Pembaptis? Wah, ini luar biasa. Ternyata Injil Tuhan Yesus tidak akan sampai kepada siapapun juga manusianya itu kalau tidak ada pelayanan Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, supaya jalan raya bagi Tuhan, bagi Injil itu masuk. Nah, sekarang kita lihat Yesaya 40 mulai ayat 3. Ada apa pelayanan Yohanes Pembaptis? Yesaya 40 mulai ayat 3. Ada ya? Yesaya 40 mulai ayat 3. Nah, lihat. Nah, maka itu para pendidik, para pembimbing, hamba Tuhan, mama papa pengasuh, Yesaya 40 ayat 3. Kita baca 1, 2, 3. Secara fakta, jalan hidup manusia ini lebih banyak yang lurus atau banyak yang bengkok? Nah, ini pelayanan Yohanes Pembaptis. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan yang akan datang, itu Tuhan Yesus. Luruskan jalan itu. Itu suara yang mendahului Injil Yesus Kristus. Dan itu luar biasa. Ayat 4. Nah, bagi yang belajar psikologi supaya tahu mengapa dalam dunia psikologi manusia itu karakternya dibagi 4. Ya, melankolis, kolerik, flegmatis, apa satunya? Sanguin. Nah, ternyata dari ayat 4 Yesaya 40 ini literatur tertua, ya saya ulangi, literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Bagaimana manusia membagi 4 besar karakter umum manusia. Ayat 4 per kalimat. 1, 2, 3. Semua. Setiap apa? Harus ditutup. Nah, orang yang melankolis bentuk jiwanya seperti lembah. Orang yang minder, orang yang selalu berkata aku jelek, aku gak bisa, aku bodoh, aku ini begini, aku ini begitu, selalu ke bawah, merendah. Nah, Tuhan gak suka, karena semua manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Betul atau tidak? Tapi setan merusak, dibuat minder, ya susah memang dibendung. Tolong perhatikan para orang tua, pengasuh, ya pembimbing, susah dibendung. Setan bekerja dalam kehidupan komunitas dengan kata perundungan. Pernah dengar itu? Bullying, mengejek, menghina, yang mengatakan kata-kata jahat. Nah, itu nggak boleh diantara kita. Papa mama yang sedang mengandung anak pertama dari istrinya. Tadi siang kami bicara tentang satu keluarga punya 4 anak. 3 anak, nomor 2 itu perempuan, nomor 3 laki, nomor 4 perempuan. Anak pertama ini laki. Susah senyum. Wajahnya tidak ada sukacita. Orang kalau melihat dia, melihat penuh dengan tekanan. Nah, terus saya tanya kepada orang tuanya, maaf ya saya tanya,
karena saya belum kenal waktu anak ini dalam kandungan. Dan ternyata betul, waktu kami baru menikah, kami ini belum punya persiapan yang baik. Ternyata istri mengandung. Kami dua suami istri stres. Mau bagaimana nih kalau anak sudah jadi? Jelas dikuburkan itu berdosa karena membunuh. Jadi selama 9 bulan 10 hari mengandung. Mamanya penuh dengan tekanan. Mamanya penuh dengan kekhawatiran. Nanti jadi apa anak ini? Makannya bagaimana? Sekolahnya bagaimana? Padahal masih dalam kandungan. Dan betul, sampai sekarang anak ini tadi saya tanya umurnya hampir 15 tahun, 14 tahun. Nah, papa mamanya baru tahu juga karena itu penyebab. Jadi hidup seperti itu perlu dipulihkan. Maka itu kami tidak tahu masing-masing kalian anak-anak waktu masih kecil dulu bagaimana orang tua kalian. Nah, harus ditimbun, diangkat hidupnya yang melankolis, yang seperti lembah. Nah, di sini para orang tua harus tahu, para guru, para pengasuh, perhatikan. Yang kedua, tanah apa? Baca. 1, 2, 3. Ulang-ulang, saya tidak dengar. Apa? Tanah yang berbukit-bukit. Diratakan. Nah, saya ingin tanya, tolong, Nathan kenapa? Nathan, kenapa Nathan? Kenapa? Ayo dulu, sebentar dulu Pak Sansa. Ya. Nah, tolong yang mempelajari secara spesifik, saya harus tahu ini yang sanguin atau pragmatis. Tanah yang berbukit-bukit, hidup seperti roller coaster, orangnya naik turun. Nah, ini apa? Sanguin, pragmatis atau apa? Sanguin ya, iya. Rame, kelihatan rame orangnya itu, ceria. Nah, itu pun harus disembuhkan karena bisa melukai orang lain kalau ribut. Kita lihat, nah ini semua terjadi karena masa dalam kandungan. Tanah ketiga, apa itu? 1, 2, 3. Bertekuk-tekuk menjadi tanah yang apa? Dataran. Nah ini apa ini? Kolerik pragmatis. Coba temukan, ini kolerik atau pragmatis? Kolerik. Ayo yang lain belajar, ikutin. Ini kolerik atau pragmatis? Saya cuma mau belajar. Kolerik ya? Oke. Juga gak bagus. Ya, harus disembuhkan, dipulihkan juga. Yang keempat, tanah yang bagaimana? 1, 2, 3. Berapa? Yang pertama. Yang terakhir tanahnya. Bingung. Asia. Setiap lembar ditutup. Itu apa tadi? Setiap gunung dan bukit diratakan. Apa tadi ini? Oke. Ya, ini sambung ya. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Yang keempat, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Saudara, jadi inilah literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. 4 besar karakter manusia. Dan tolong yang belum pernah dengar ini supaya tahu, ternyata karakter, saya ulangi lagi, karakter
sifat anak-anak tidak pernah diturunkan dari orang tuanya. Kalau sifat itu menurun dari orang tua, berarti papa satu, mama satu punya anak 4, 3 atau lebih. Harusnya karakternya sama atau beda? Tapi kenyataannya ya. Lalu dari mana? Hari ini kalian tahu. Maka itu tadi papa berkata, suatu hari kalian akan menikah dan kalian akan punya anak-anak. Tidak pernah sulit mendidik anak, asal kita menjadi contoh untuk anak-anak itu. Nah, bagi para guru, pendidik, hamba-hamba Tuhan, termasuk semua saudara yang mengikuti di rumah yang baru tahu hari ini bahwa karakter anak-anak itu 100% terjadi dan terbentuk karena suasana hati mama yang sedang mengandung anak itu. Mama yang sedang mengandung penuh tekanan, penuh masalah, dan yang jelek-jelek, biasanya kan jadi melankolis. Dan Tuhan ingin menyembuhkan semuanya. Ayat 5, Yesaya 40, hasilnya akan luar biasa. 1, 2, 3. Stop. Maka, tahu arti kata maka? Hasilnya, maka kalau gereja mengadakan pelayanan kesembuhan batin, pemulihan jiwa dari masalah masa lalu, semua disembuhkan oleh pelayanan Yohanes Pembaptis, maka kemuliaan Tuhan akan apa? Dinyatakan. Nah, kemuliaan Tuhan itu otoritas yang luar biasa. Lanjut. Luar biasa dan seluruh umat manusia. Banyak atau sedikit? Banyak. Semua bukan banyak, awas ya. Semua manusia akan melihat apa? Melihat dari jiwa-jiwa itu. Ini dahsyat. Lalu kalimat terakhir, sungguh. Ayo sungguh apa? Sungguh apa? Sungguh Yahweh sendiri telah mengatakannya. Terima kasih. Nah, ini yang terjadi. Jadi papa mama harus perhatikan. Bagi pengantin baru, kalau istri hamil, firman ini sangat penting untuk jadi bagian kita. Jadi anak-anak kita akan jadi apa? Tergantung bagaimana suami istri, yang istri sedang mengandung, suasana rumah bagaimana. Itu menentukan anak ini nanti jadi apa. Maka itu Injil Markus ini sangat luar biasa, bahwa sebelum Yesus Kristus Tuhan dinyatakan, maka pelayanan Yohanes Pembaptis itulah kesembuhan batin harus dinyatakan. Hebat bukan? Jadi anak-anak, kalau mama papa pengasuh, para pendidik belum sempat, kalian cari mereka, beri waktu. Tolong ya para pengasuh, semua kita beri waktu anak-anak ini cerita masa kecilnya bagaimana, mengalami apa, ada apa. Brian mau kemana? Teman-teman ditolong, mana yang punya kunci? Ayo di sini. Jelas ya? Nah, yang di rumah perhatikan. Apa yang terjadi dengan kita sekarang, itu adalah bentukan waktu kita dalam kandungan mama. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita sekarang, itu karena waktu mama mengandung kita. Itu perlu diteliti sampai ke sana. Hebat ya Papa di surga. Ayo semuanya tutup mata, tunduk kepala. Ayo mulai dari kita dulu, para pengasuh, orang tua, papa mama. Kalau yang sudah menikah sekian tahun, bahkan anak-anak sudah besar, ternyata saudara baru ngerti kebenaran ini. Kenapa saudara ngeluh tentang suami saudara?
Kenapa saudara mengeluh tentang istri saudara? Kenapa kita mengeluh tentang anak-anak kita? Mengapa anak-anak mengeluh tentang papa mamanya? Ternyata penyebabnya dari masa dalam kandungan. Maka kalau firman ini kita hidupi dalam hidup kita dan kita alami, tidak akan ada masalah dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dalam hidup ini. Maka itu para pengasuh, pendidik, guru-guru, papa mama, izinkan Roh Kudus menerangi hati kita. Ada apa waktu kita masih di dalam kandungan mama? Ada apa waktu kita masih kecil? Terpujilah Tuhan kalau Tuhan menyembuhkan kita semua mulai hari ini, maka kita bisa menyembuhkan anak-anak kita ini. Anak-anak, Bapak berharap setelah selesai ibadah ini, kalian betul-betul harus ketemu dengan siapa yang kalian lebih suka bicara. Bapak, mama pengasuh, kakak-kakak, para pendidik. Recording in progress. Terima kasih. Pak Ido, silakan maju berdoa untuk kita semua.